Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. 1 tewas dan 2 terluka dalam kecelakaan lalu lintas di Samarinda. Warga Geria Mukti Sejahtera Samarinda tuntut kelurahan terbitkan surat sertifikat tanah. Rayakan Hari Lingkungan Hidup, Kalimantan Timur gelar bersih-bersih sampah serentak. Jalan Wahid Hashim 1 Samarinda Utara mendadak geger saat sebuah minibus warna silver menabrak sejumlah sepeda motor pada Rabu tengah malam. Kecelakaan tragis ini menyebabkan seorang pengendara motor tewas di lokasi kejadian. Salah satu korban selamat menyatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya melaju dari arah Lembuswana hendak menuju ke Batu Cermin Sempaja. Tiba di lokasi kejadian, sebuah mobil melaju dari arah yang sama, tiba-tiba menabrak beberapa sepeda motor yang ada di depannya. Meski sampai terlempar dari sepeda motornya, ia tak terluka dan mengalami keseleo. Yang saya lihat 2 yang dibawa mobil tadi. 2 yang di bawah mobil, samping mobil kanan ini ya? Iya. Yang cewek? Cewek, cowok. Cewek cowok. Iya. Ceweknya berapa? Ceweknya 1. Ceweknya 1. Cewek cowok. Oh, goncengan. Boncengan. Goncengan. Iya. Itu pakai motor apa? Motor Matic. Beat kayaknya. Itu ya? Yang ketindisan ini. Mungkin Beat kah, Scoopy kah, saya nggak tahu. Ada yang meninggal, Bang? 1. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki yang meninggal. Laki-laki yang meninggal. Itu pakai motor apa kira-kira, Bang? Ya? Yang pakai motor apa itu yang meninggal? Ya, yang berdua ini. Yang goncengan. Goncengan ya? Iya. Relawan kemanusiaan yang membantu evakuasi di lokasi kecelakaan menyebut 1 korban meninggal di lokasi kejadian, sedangkan 2 korban lainnya terluka. Ketiganya sudah dibawa ke rumah sakit. Untuk dari GMS sendiri, kami langsung memilah korban ya. Kebetulan ada rekan MDMC juga sudah di TKP, jadi kami mengurus yang MD. Jadi yang dibawa oleh GMS adalah yang MD. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, untuk jenis kami laki-laki. Kondisinya gimana saat ditemukan? Untuk kondisinya pendarahan ya, untuk yang MD. Pendarahan untuk yang di tangan MDMC hanya luka-luka ringan aja, tapi tetap dirujuk ke rumah sakit Awes. Bang, informasinya ada berapa korban yang dibawa ke rumah sakit? Nah, jadi untuk info awal tadi, saya mendapat informasi 3 korban. Nah, ini pas saya jalan balik nih ada lagi korban 1 ini, ada 3 di sini. Berarti total Ada 4 ya. orang, 1 meninggal ya, Bang? 4 orang ya, 1 meninggal. Polisi masih menyelidiki sebab kecelakaan tersebut. Dari penyelidikan awal polisi menemukan ada 2 botol miras dalam mobil penabrak. Diduga pengemudi mobil dan rekannya dalam kondisi mabuk. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Hingga Kamis siang, Polresta Samarinda masih mendalami kasus kecelakaan maut di Jalan Wahid Hashim 1, Samarinda Utara yang terjadi pada Rabu tengah malam. Saat ini pengemudi mobil diperiksa di unit Laka Lantas. Dari pemeriksaan sementara, Satlantas Polresta Samarinda mengatakan pelaku mengaku kehilangan kesadaran saat mengendarai mobil. Meski begitu, polisi belum memastikan penyebab kecelakaan karena masih menunggu pemeriksaan dari tim medis terkait pengakuan pengendara mobil. Saat kejadian menabrak itu yang bersangkutan ketika ditepuk dalam kondisi tidak sadar. Artinya pelaku ini pada saat berkendara sebelum terjadi tabrakan itu dalam kondisi tidak sadar.
dugaan Kalau kita lihat dari riwayat yang bersangkutan memang ada penyakit ya, ada penyakit. penyakit apa itu? Gangguan yang dapat menimbulkan penyakit yang dapat menimbulkan gangguan kesadaran. Pada saat kejadian itu memang diduga memang pengemudi ini tidak sadarkan diri Pak. Iya. Diketahui, kecelakaan maut di kawasan Jalan Wahid Hashim menyebabkan 1 orang tewas dan 2 lainnya luka-luka. Data terakhir menyebut jika pelaku dan korban sama-sama berstatus mahasiswa. Polisi juga mengamankan barang bukti berikut 2 sepeda motor yang ditabrak pelaku. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pria asal Samarinda bernama Bayu ini diringkus tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Kaltim. Bersamanya disita barang bukti 1 kilogram sabu-sabu yang dibungkus dalam plastik bening. Ia ditangkap di kawasan Samarinda Ulu pada tanggal 1 Mei 2025 lalu. Kasubit Penmas Bithumas Polda Kaltim menyebut, penangkapan terhadap Bayu ini dilakukan setelah gelagatnya terlihat mencurigakan. Bayu beberapa kali terlihat membuang bungkusan plastik hitam di pinggir jalan. Tersangka mengakui aktivitas seperti itu sering dilakukan saat bertransaksi. Diakuinya, jika barang haram tersebut didapat dari seseorang yang ia sebut sebagai bos. Pada pukul 15, tepatnya di salah satu jalan kecamatan Samarinda, Hulu Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, tim Osna mengamankan 1 orang laki-laki yang sebelumnya terlihat mencurigakan setelah diamankan diketahui orang tersebut inisial saudara BA. Setelah dilakukan interogasi singkat, diakui oleh inisial BA bahwa dia baru selesai melempar bungkusan yang berisi sabu. Kemudian saudara BA menunjukkan di mana bungkusan tersebut. Lanjut, pelaku mengaku sudah berkali-kali mengantarkan narkotika sabu atas seruan yang dipanggil bos. Barang bukti sabu-sabu tersebut akhirnya dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam air dan dibuang ke kloset. Sementara tersangka sendiri kini terancam hukuman seumur hidup hingga pidana mati. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kobaran api yang muncul di bubungan rumah salah satu warga kawasan Sepinggan Baru, Balikpapan, Kamis siang menghebohkan warga. Untuk memadamkan kobaran, sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Mereka harus bergerak cepat karena lokasi kejadian berada di daerah padat penduduk. Ketua RT setempat menyatakan informasi kejadian tersebut diterima dari warga. Dari sini ia pun secepatnya menghubungi pemadam dan ia pun bergegas menuju ke lokasi kejadian. Diduga munculnya kobaran di bagian atap rumah warga ini berasal dari korsleting listrik. Jadi saya langsung meluncur, dalam perjalanan meluncur saya ke sini, ke TKP, saya langsung menghubungi kepala bagian pemadam kebakaran yang kebetulan saya kenal, itu Pak Bambang. Jadi Pak Bambang langsung menurunkan tim pemadam di sini. Situasi terkini gimana Pak RT? Sebenarnya sih situasi secara api ini. Situasi sekarang untuk sekarang ini sudah api berhasil dipadamkan karena kemungkinan api itu berasal dari konsleting di bagian atas plafon. Jadi ada api muncul di hubungan begitu. Setelah itu kita cek lewat plafon, ternyata hanya terjadi seperti konsleting ringan begitu. Dan api kita padamkan dengan menyiram air dari dalam plafon saja. apakah ada korban? Korban tidak ada. Berapa unit? 1 rumah saja. Berapa unit PMP? Yang mobil kita turunkan dari sektor selatan dan tim BB. Himbauan ke masyarakat dan cuaca panas?
Ya, imbauan untuk masyarakat, ini cuaca sangat terik begitu, jadi kita menghimbau yang pertama hati-hati waspada untuk penggunaan alat listrik ya. Kemudian kalau memasak usahakan jangan ditinggal. Yang kedua jangan juga membakar sampah. Kurang dari 1 jam, petugas kembali ke poskonya lantaran kobaran sudah berhasil dipadamkan. Meski begitu, warga diimbau agar segera menelpon petugas jika kobaran kembali muncul. Amir Hamzah dan Ruslan melaporkan dari Balikpapan.